Pemirsa, petugas Bandara Juanda kembali menemukan sejumlah barang yang dilarang dalam penerbangan. Gunting, shampoo, hingga obeng disita petugas dari dalam tas bawaan jemaah. Jelang keberangkatan jemaah calon haji kloter 17 dan 18 asal Kabupaten Pasuruan, Lumajang, dan Gresik, petugas keamanan Bandara Juanda menemukan sejumlah barang bawaan calon jemaah haji yang dinilai membahayakan penerbangan. Jemaah diimbau agar tidak membawa barang yang dilarang untuk dibawa masuk ke dalam kabin pesawat. Di antaranya benda yang bisa melukai, serta cairan lebih dari 100 ml. Usai pemeriksaan, jemaah calon haji diberangkatkan dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, menuju Bandara Juanda di Sidoarjo. Pemirsa, 390 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Makassar hari Kamis ini memasuki Asrama Haji Sudiang Makassar. Jemaah dari Makassar, Parepare, dan Sopeng ini akan berada di Asrama Haji selama 1 hari sebelum diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi. Sebanyak 393 jemaah calon haji asal kota Makassar, Kabupaten Parepare, dan Sopeng memasuki Asrama Haji Sudiang, Makassar, Kamis pagi. Selama 1 hari di Asrama Haji, jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Makassar ini akan menjalani serangkaian kegiatan, seperti melengkapi dokumen dan mengikuti pembekalan dari panitia. Jemaah yang berangkat tahun ini sebagian besar merupakan jemaah yang telah lunas tahun 2020, namun gagal berangkat akibat pandemi COVID-19. Sebenarnya sudah dari awal 2 tahun yang lalu waktu ini pas corona, karena gara-gara corona sehingga kita batal berangkat. Tapi alhamdulillah persiapannya sudah mantap. Panitia penyelenggara ibadah haji meminta jemaah agar menjaga kondisi fisik selama berada di tanah suci, terlebih dengan adanya cuaca panas di Arab Saudi. Dan saya harap para jamaah lebih banyak menyediakan air minum, kemudian menghindari sengatan matahari secara langsung, dan memakai alas kaki karena lantai di Arab Saudi sangat panas. Rencananya 393 jemaah calon haji ini akan diberangkatkan Jumat dini hari dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan jemaah calon haji khusus tiba di Bandara Amma Madinah, Arab Saudi. Tahun 2022 dari total kuota haji sebanyak 100.051 orang, sekitar 7.000 diantaranya merupakan kuota haji jemaah haji khusus. Dan berikut laporan Ahmad Sudraji dari Madinah, Arab Saudi. Puluhan jemaah calon haji khusus tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi hari Rabu. Dari bandara, jemaah dibawa menggunakan bis menuju hotel yang letaknya berdekatan dengan Masjid Nabawi. Sejumlah fasilitas mewah disediakan bagi jemaah haji khusus, diantaranya hidangan yang disajikan secara prasmanan. Mana komentarnya, Pak? Alhamdulillah ya, kami berangkat dengan lancar, semuanya rombongan kami, gitu. Sampai tujuan ini baru tiba ini di hotel Dar Al Imiran. Apa? Dar Al Imiran. Ya, ini ya, dengan selamat juga. Kuota jemaah haji khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yakni sebanyak 8% dari kuota haji nasional. Tahun ini di antara 100.051 kuota jemaah haji Indonesia, 7.226 diantaranya merupakan jemaah haji khusus. 7.226 itu terbagi menjadi untuk kuota jamaah, kemudian ada 562 itu menjadi kuotanya petugas. Selebihnya yang 6.664 itu adalah kuotanya jamaah. Mereka melaporkan, kemudian kita akan memantau pergerakannya, baik mulai dari kedatangan, ketibaan di sini, kemudian berada di penginapan, sampai kemudian bergeser nanti ke Madinah, ke Mekah. Sama seperti jemaah haji reguler, jemaah haji khusus juga mendapatkan layanan berupa pengawasan dari Kemenak, mulai dari pengawasan fasilitas penginapan hingga rangkaian peribadatan selama berada di Tanah Suci. Dari Madinah Al-Munawwaroh, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Untuk update ibadah haji terkini, kita bergabung dengan rekan Ahmad Sudraji langsung dari Makkah, Arab Saudi. Haji, bagaimana jalannya ibadah haji saat ini? Ya, David, hingga saat ini saya masih berada di Madinah dan memang hingga saat ini sudah sekitar 8.000 jemaah yang terdiri dari 22 kloter yang sudah diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah. Sementara untuk jemaah lainnya yang masih di Madinah, selain beribadah arba'in,
masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan, salah satunya berziarah dan juga mengunjungi percetakan Al-Quran terbesar di kawasan King Fahd, Madinah. Dan David, memang siang tadi puluhan jemaah calon haji dari embarkasi JKS 13, 14 dan juga dari Surabaya diantaranya melakukan kunjungan langsung berkesempatan melihat percetakan Al-Quran terbesar di dunia yang di kawasan King Fahd, Madinah. Dan setiap sesinya jemaah calon haji dari masing-masing negara diberi kesempatan sekitar 10 hingga 15 menit untuk melihat seperti apa proses pembuatan eksemplar ataupun mushaf Al-Quran yang terbesar di dunia. Dan memang yang menarik dari kawasan tersebut, Al-Quran yang diproduksi di kawasan King Fahd Madinah tersebut biasanya memiliki serial number ataupun nomor seri tertentu. Karena itu banyak jemaah calon haji yang usai melihat proses percetakan tersebut untuk membeli Al-Quran tersebut secara banyak untuk nantinya diwakafkan ataupun diberikan ke kawasan Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. David. Ya Haji, sampai saat ini ibadah yang dilakukan di Makkah, Arab Saudi, itu sudah sampai proses apa saja? Ya, untuk prosesi ibadah di Mekah, dari 8.000 jemaah yang sudah diberangkatkan dari Madinah ke Mekah, sebagian besar jemaah calon haji Indonesia ini sudah melakukan umroh mulai dari tawaf, sa'i, bersyukur, dan juga tertib. Dan untuk prosesi lainnya, jemaah dapat melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah lainnya di kawasan Masjidil Haram di Mekah dengan menggunakan fasilitas bus sholawat. Dan untuk fasilitas bus sholawat ini beroperasi 24 jam. Namun baiknya bagi jemaah calon haji yang di Mekah untuk tidak berdekatan untuk mendekati waktu sholat, yakni agar menjadi penumpukan. Jadi baiknya jika saat waktu asar, lebih baik 1 jam sebelumnya untuk menuju Masjidil Haram terlebih dahulu agar tidak terjadi penumpukan. Karena memang banyak jemaah calon haji yang memilih untuk beribadah atau sholat fardu di kawasan Masjidil Haram. Ya, bagaimana dengan cuaca di sana dan kondisi kesehatan dari calon jemaah haji? Ya, memang kalau untuk kondisi cuaca masih cukup relatif teduh. Untuk sore ini, cuaca di Madinah masih berkisar 40 hingga 41 derajat Celcius. Sementara begitu pun juga di Mekah berkisar hingga 40 hingga 43 derajat Celcius. Dan untuk kondisi fisik jemaah calon haji memang rata-rata sebagian besar yang risiko tinggi kerap menderita kelelahan dan juga rentan dehidrasi. Untuk karena itu dihimbau jemaah calon haji khususnya memiliki risiko tinggi maupun usia di atas 60 agar tetap belajar mengkonsumsi air putih agar terhindar dari dehidrasi. David. Baik, terima kasih Ahmad Sudraji atas laporannya langsung dari Madinah, Arab Saudi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami di MNC News Now.